Selamat pagi anak-anak, ya kita akan bertemu lagi dalam video pembelajaran. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita akan mulai pembelajaran ya terlebih dahulu ya, Miss akan memberikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama ya, kerjasama ASEAN di komunitas budaya. Yang kedua, memahami tentang poster. Yang ketiga itu menyusun langkah-langkah ya, menyusun teks eksplanasi. Dan yang keempat itu perbedaan dalam keberagaman ya. Nah, anak-anak silakan ambil buku modul kalian ya sambil mendengarkan video pembelajaran dan melihat videonya ya. Silakan anak-anak buka buku kalian halaman 10 ya, pembelajaran 5. Baik anak-anak, kita lanjut ke muatan IPS. Nah, pada muatan IPS kita akan belajar ya kerjasama ASEAN di komunitas budaya. Nah, komunitas budaya, sosial budaya ini ya biasanya dikenal dengan nama ASCC atau Asian Socio-Cultural Community. Nah, di mana tujuan dari ASEAN Socio-Cultural Community ini ya, atau di bidang sosial budaya, tujuannya itu tiada lain ya untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan komunitas ASEAN ya, baik itu individu ya maupun anggota dari negara ASEAN itu sendiri. Adapun contoh kerjasamanya ya, ada budaya, seni, informasi, manajemen ya, bencana, kemudian ada pendidikan ya, ada buruh, kemudian kemiskinan, kesejahteraan sosial ya, dan masih banyak kerjasama lainnya. Nah, kita akan lanjut ke muatan SBDP. Nah, muatan SBDP ya, kita akan belajar tentang poster, pengertian dan tujuan poster ya. Nah, adapun pengertian dari poster ya, sebuah media dua dimensi visual ya yang berisi gambar serta pesan singkat yang tertulis ya. Nah, tujuannya ya, tujuan poster itu dibuat ya untuk supaya masyarakat itu bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai yang ada di dalam poster tersebut. Nah, Miss sudah memberikan contoh ya, contoh dari sebuah poster, bisa kalian lihat ya. Nah, di dalam poster itu ya terlihat bahwa tentang COVID-19 ya, yang pandemi sekarang. Kemudian ada cara pencegahannya. Nah, di situ bisa kalian lihat ya, contoh dari sebuah poster. Oke, adapun ciri-ciri dari poster ya, yang pertama itu desainnya ya harus terdapat huruf dan gambar yang berukuran besar. Yang kedua itu ditempel pada dinding di tempat umum atau di tempat-tempat yang ramai ya. Yang ketiga itu ada perpaduan warna yang kuat. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan tidak rancu ya, agar mudah dipahami. Dan yang kelima itu pesan yang ingin disampaikan itu sebaiknya disertai dengan gambar. Oke, baik anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran 6 ya, pada muatan bahasa Indonesia. Ya, kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Nah, sebelumnya ya pada subtema pembelajaran sebelumnya ya, kalian sudah mempelajari tentang pengertian dari teks eksplanasi, kemudian struktur-struktur yang terdapat pada teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan belajar ya langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama itu menentukan tema dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Yang kedua, mengumpulkan bahan sesuai tema yang akan ditulis. Yang ketiga, membuat kerangka tulisan. Nah, membuat kerangka tulisan ini bisa dikembangkan ya. Kalian mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan ya, yang terdiri dari membuat penjelasan umum tentang peristiwa atau sesuatu. Kemudian membuat paragraf tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Dan yang terakhir itu membuat paragraf kesimpulan. Nah, jadi itu merupakan langkah-langkah ya menyusun teks eksplanasi. Nah, baik anak-anak, untuk latihan soal ya silahkan kalian lihat buku kalian pada halaman 11. Nah, di situ ada teks eksplanasi yang berjudul korsleting listrik ya.
Nah, tugas kalian di rumah ya, silahkan tulis ya di latihan siswa itu ada lakukan identifikasi terhadap struktur tes eksplanasi pada bacaan konsleting listrik ya. Nah, di situ kalian ada tabel, lihat tabel ya. Struktur teksnya ada pernyataan umum, deretan penjelas dan interpretasi. Kemudian kalimatnya apa yang termasuk dalam pernyataan umum ya, kalimatnya kalian bisa ditulis di kolom kalimat. Kemudian deretan penjelas dan interpretasinya apa ya. Nah, itu silakan kalian buat di buku modulnya saja. Baik, kita akan lanjut ke muatan PPKN. Ya, pada muatan PPKN ini ya, kita akan mempelajari bagaimana cara menerima perbedaan dalam keragaman. Ya, sambil lihat buku kalian ya pada halaman 12. Nah, di situ dijelaskan ya. Nah, cara untuk menerima perbedaan itu sesungguhnya sangat mudah ya, yakni dengan jalan untuk menyadari bahwa segala sesuatu itu ya harus berbeda ya, memang harus berbeda. Kenapa berbeda? Ya, karena perbedaan tersebut adalah suatu jenis yang akan memperkaya kehidupan. Nah, jadi kalian sebagai seorang pelajar perlu diterapkan untuk melatih diri kalian dengan bersikap baik terhadap teman tanpa melihat status agamanya, ras, kelas sosial maupun ekonominya. Ya, nah seseorang juga dapat berlatih menerima perbedaan itu ya, misalnya lewat diskusi ya. Nah, kalau ada pendapat yang beda ya, kita semua pendapat itu kita terima ya dan memahaminya. Walaupun nantinya jika pendapat itu tidak dapat digabungkan ya, setidaknya kita itu bisa menambah pengetahuan dan pengalaman kita. Ya, nah seperti contoh misalnya juga ya, Indonesia ini terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik ya dan tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam itu memengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia ya. Jadi mata pencaharian juga beraneka ragam. Nah, itu cara bagaimana kita menerima perbedaan yang ada ya. Nah, bagaimana caranya kita menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat yang ada di Indonesia ya. Nah, yang pertama itu ya, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain ya. Jadi kalian tidak boleh mencela apalagi merendahkan mata pencaharian orang lain. Kemudian yang kedua itu menghormati orang yang sedang bekerja. Jadi apapun pekerjaannya kalian harus menghormatinya. Kemudian yang ketiga, menghargai pekerjaan orang lain ya. Yang keempat itu membiasakan membeli produk-produk lokal dan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Nah, baik anak-anak, untuk video pembelajaran kali ini ya Miss cukupkan sampai di sini. Ya, anak-anak ingat tetap jaga kesehatan kalian ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Dadah.